Kira Vedanti dari kelas 10G. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai bakteri. Apa sih itu bakteri? Ada yang tahu nggak ya? Yuk kita cari tahu. Jadi, bakteri adalah organisme mikroskopis bersel satu ataupun uniseluler yang termasuk dalam kelompok prokaryotik, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel sejati. Walaupun berukuran sangat kecil dan memiliki struktur yang sangat sederhana, bakteri ini tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Yang lalu, bakteri juga merupakan salah satu bentuk kehidupan paling awal di bumi yang telah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Berarti sudah lama juga ya. Mereka dapat hidup hampir di semua tempat, baik bersih maupun kotor. Mereka dapat hidup di tanah, air, udara, bahkan di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis bakteri ini mampu bertahan di lingkungan ekstrim, seperti kawah gunung berapi, lautan dalam, atau daerah bersuhu sangat rendah. Struktur bakteri ini yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dari lingkungan luar. Yang kedua ada membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat atau tempat terjadinya transport nutrien. Yang ketiga adalah sitoplasma, merupakan cairan sel yang mengandung nutrisi sel. Sitoplasma ini juga merupakan tempat organel berada dan merupakan tempat terjadi proses metabolisme sel. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat terjadinya translasi RNA dan sintesis ataupun pembuatan protein. Lalu, yang kelima adalah kromosom. Kromosom ini tempat materi genetik berupa DNA sirkuler yang membentuk nukleus dan berperan sebagai pembawa sifat. Yang keenam adalah flagel. Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak. Yang ketujuh ada pili sebagai membuat bakteri dapat menempel pada substrat dan berfungsi sebagai jembatan untuk pertukaran materi genetik antara bakterinya. Lalu, yang kedelapan adalah kapsul. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung bakteri ketika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka dilindungkan oleh kapsul ini. Lalu, ukuran bakteri ini sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi, hanya bisa diamati oleh mikroskop. Sebagian besar bakteri memiliki ukuran antara 0,2 hingga 2 mikrometer dalam diameter, tergantung pada jenisnya. Ukuran membandingkannya, 1 mikrometer sama dengan 1/1.000.000 meter. Jadi ukuran bakteri jauh lebih kecil dari sel manusia. Lalu, jenis-jenis bakteri yang pertama adalah kokus. Kokus ini berbentuk bulat seperti bola. Yang kedua ada basil berbentuk batang. Yang ketiga ada spirillum berbentuk spiral ataupun melengkung. Lalu yang keempat adalah vibrio berbentuk koma ataupun setengah lengkung. Yang kelima adalah spirochaeta berbentuk spiral panjang dan lentur. Lalu bakteri juga memiliki manfaatnya ternyata. Yang pertama adalah menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Yang kedua, membantu pembuatan makanan dan minuman fermentasi seperti yogurt, keju, dan cuka. Yang ketiga, menghasilkan antibiotik untuk melawan penyakit. Lalu yang keempat adalah membantu pencernaan manusia dan pembentukan vitamin di usus. Yang kelima adalah menyuburkan tanah pertanian dengan mengikat nitrogen dari udaranya. Bakteri juga memiliki contoh-contoh yang merugikan dan bermanfaat. Contoh yang bermanfaat adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus, digunakan dalam pembuatan yogurt dan keju. Yang kedua ada Rhizobium, hidup di akar tanaman polong-polongan dan mengikat nitrogen untuk menyuburkan tanah. Yang ketiga adalah Escherichia coli, membantu proses pencernaan dan pembentukan vitamin K di usus manusia. Lalu ada bakteri yang merugikan. Salah satunya ada 3, yaitu Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. Lalu ada yang kedua Salmonella menyebabkan penyakit tifus. Yang ketiga adalah Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Kesimpulannya adalah dari pelajaran ini kita dapat mengetahui bahwa bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis yang memiliki peran sangat penting di kehidupan.
tetapi juga berperan penting dalam proses alami seperti penguraian, pembentukan makanan, dan keseimbangan ekosistem. Beberapa bakteri bermanfaat bagi manusia, misalnya dalam pembuatan yogurt, antibiotik, dan pupuk hayati. Dari pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa bakteri memiliki keragaman bentuk, cara hidup, serta fungsi-fungsi yang menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi kehidupan di muka bumi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.